Nah, bahwa bentuk umum dari irisan kerucut dalam bentuk derajat 2 ya. Jadi seperti ini. Jadi A X kuadrat. Jadi ini ada suku dalam bentuk ini juga derajat 2 X kali Y. Ya. Dengan koefisien dari A X kuadratnya adalah A, koefisien dari X kali Y-nya adalah B, koefisien dari suku Y kuadratnya adalah C, koefisien dari derajat satunya itu adalah masing-masing D dan E. Kemudian suku konstannya sama dengan F. Nah, jadi kalau B-nya sama dengan 0, itu menandakan apa? Sumbu-sumbu irisan kerucutnya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat. Nah, sedangkan kalau D dan E-nya tidak sama dengan 0, itu berarti apa? Titik pusat dari irisan kerucutnya bukan berada di titik pusat atau titik pangkal dari sumbu koordinat. Ya. Sehingga dalam hal ini kita bisa menyederhanakan bentuknya dengan membuat seolah-olah sumbu koordinat yang baru berada pada, atau kita lakukan dengan menghimpitkan sumbu koordinat yang baru dengan titik pangkal dari atau titik pusat dari irisan kerucutnya. Jadi titik pangkal koordinat kita himpitkan dengan titik pusat dari irisan kerucutnya. Ya. Itu berarti kita harus melakukan suatu translasi atau pergeseran. Jadi dengan kata lain, penyederhanaan bentuk kuadrat seperti ini, ya, supaya nanti irisan kerucutnya mudah digambarkan, bisa kita lakukan dengan menghilangkan atau mengenolkan koefisien dari X dan koefisien dari Y. Ya. Itu dengan cara melakukan suatu bentuk pergeseran atau translasi koordinat. Ya. Nah, kemudian untuk menghilangkan bentuk X kali Y, ya, itu bisa kita lakukan dengan melakukan rotasi dari pangkal koordinat sehingga dia berimpit dengan sumbu-sumbu dari irisan kerucutnya. Ya. Nah, sebagai contoh di sini ya, bahwa misalnya di sini kalau kita menghilangkan suku dalam bentuk X Y kuadrat, X kali Y ya. Jadi ini harus kita jadikan 0 B-nya. Itu dengan cara melakukan rotasi sejauh theta. Ya. Nah, seperti kita peroleh kemarin, rumus umum dari bentuk transformasi rotasinya sebagai rotasi itu adalah X-nya diganti dengan X aksen cos theta dikurangi Y aksen sinus theta, atau secara umum kalau persamaannya tetap kita menginginkan dalam bentuk X dan Y, maka X-nya diganti dengan X cos theta dan Y-nya diganti dengan Y cos theta. Jadi sini
X-nya diganti dengan X kali cos theta dikurangi dengan Y kali sinus theta. Sedangkan Y-nya diganti dengan X sinus theta ditambah dengan Y cos theta. Nah, dengan demikian kita dapatkan, jadi kalau ini ditata kembali, ya, kita peroleh bentuknya seperti ini ya. Jadi ingat kita berkepentingan dengan koefisien dari X kali Y. Kita berkepentingan dengan koefisien dari X kali Y. Jadi kalau bentuk tadi kita tata, ini tata kembali, sehingga kita peroleh suku-suku dalam bentuk X kuadrat, dalam bentuk Y kuadrat, dan dalam bentuk X kali Y. Ya. Kita peroleh koefisien dari X kali Y itu adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah koefisien dari X kali Y, atau untuk membedakan sering-sering tulis sebagai X aksen kali Y aksen. Ya. Nah, jadi supaya suku yang memuat X kali Y itu sama dengan 0, hilang, ya, maka ini harus sama dengan 0. Ya. Jadi ini haruslah sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Ya. Di bawah ini, seperti yang kita peroleh kemarin, itu sama dengan, ini adalah sinus 2 theta, gitu ya, kali C minus A. Kemudian ini menjadi cos 2 theta. Ya. Nah, jadi sini kita lihat dua kasus ya. Kasus pertama, apabila C-nya sama dengan A ya, atau A-nya sama dengan C, maka kita peroleh B cos 2 theta sama dengan 0. B cos 2 theta sama dengan 0 ya, atau cos 2 theta sama dengan 0. Dengan demikian di sini berarti apa? 2 tetanya sama dengan 90 derajat ya. Atau tetanya sama dengan 45 derajat ya. Berarti kalau kasusnya seperti ini, di mana A-nya sama dengan C, A sama dengan C, berarti apa? Koefisien dari X kuadrat dan Y kuadrat itu sama ya. Berarti apa? Irisan kerucutnya sama dengan lingkaran ya. Jadi kalau sama dengan lingkaran, berarti cukup kita putar sejauh 45 derajat. Tetanya 45 derajat. Nah, berarti kalau A-nya sama dengan C, berarti persamaannya dalam bentuk atau persamaannya menyajikan suatu lingkaran gitu. Sehingga gini ya. Nah, sehingga mungkin nanti dia menjadi seperti ini ya. Nah, jadi ini diputar sejauh 45 derajat.
Jadi dalam kasus koefisien X kuadrat sama dengan koefisien dari Y kuadrat, berarti rotasinya sejauh 45 derajat atau pi per 4. Berarti ini sama dengan pi per 2, berarti ini sama dengan pi per 4 dalam bentuk radian. Nah, dalam kasus yang kedua, di mana A tidak sama dengan C, berarti koefisien dari X kuadrat tidak sama dengan koefisien dari Y kuadrat. Kalau itu yang terjadi, berarti irisan kerucutnya merupakan suatu elips. Jadi kalau A-nya tidak sama dengan C, berarti mana tadi? Ini ya. C minus A sinus 2 theta sama dengan minus B cos 2 theta. Ya. Jadi dari sini kita peroleh bahwa B cos 2 theta sama dengan minus dari C minus A kali sinus 2 theta. Ya. Atau ini sama dengan minusnya keluar berarti sama dengan A minus C kali sinus 2 theta. Ya. Berarti ini disilang, jadi ini ke kiri berarti B dibagi A minus C sama dengan tangen 2 theta. Nah, sehingga 2 theta itu adalah inpes dari tangen B dibagi A minus C. Nah, hari ini bisa kita tulis seperti ini. Jadi bisa pula datanya langsung dihitung dari sini ya. Atau tangen 2 tetanya dijadikan tangan gitu ya. Atau bisa pula tangen 2 tetanya dikembalikan ke bentuk tangan. Berarti ini adalah jadi tangan 2 theta sama dengan 2 tangan theta dibagi dengan 1 minus tangan kuadrat theta. Jadi ini kalau diatur kembali kita dapatkan apa ini? Ini kan menjadi A minus C ya. Minus A minus C kali tangen kuadrat theta. Betul ya? Oh, sorry.
Kan gitu maksudnya. Jadi ini dengan 2 kali A minus C kali tangen theta itu sama dengan B minus B tangen kuadrat theta. Atau tangannya saya bawa ke kiri, ini menjadi B tangen kuadrat theta ditambah 2 kali A minus C tangen theta minus B sama dengan 0. Jadi ini adalah suatu bentuk persamaan kuadrat dalam bentuk tangen theta. Nah, sehingga akar-akarnya itu adalah tangen theta 1, 2. Jadi dengan rumus ABC adalah minus B berarti minus dari 2A minus C berarti sama dengan 2C minus A. Gitu ya. Jadi minus 2 kali A minus C, atau bisa pula ditulis dengan minus dari 2 kali minus C minus A. Gitu. Jadi plus C minus A. Plus minus akar B kuadrat. Di B kuadratnya adalah ini dikuadratkan berarti 4. Ini plus minus akar 4 dari A kali minus C pangkat 2 ya. Dikurangi 4AC ya. 4 B kuadrat. Minus berarti plus 4B kuadrat. Dibagi dengan 2B. Gitu. Nah, bahwa B-nya bilang positif ya, B kuadrat itu bilang positif ya. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa 4A minus C kuadrat plus 4B kuadrat ya, ini bilang positif ya. Ini positif, ini positif. Pasti ini lebih besar dari bilangan 4 kali A minus C kuadrat ya. Nah, ini lebih besar dari 4, akibatnya apa? Bahwa akar dari ini 4 kali A minus C pangkat 2 ditambah 4B kuadrat juga lebih besar dari akar dari ini ya. Akar dari 4 kali A minus C kuadrat. Nah, yang ini sama dengan 2 kali akar dari 4, 2 ya. Akar dari A minus C dipangkatkan 2, itu kan sama dengan nilai absolut dari A minus C. Ingat, akar dari X kuadrat itu kan sama dengan absolut X gitu ya. Ingat di matematika 1 di bab 1 dulu ya. Di matematika 1 bab 1
hubungan antara penarikan akar dengan bilangan dengan harga mutlak. Ya. Nah, dengan demikian, yang ini sekarang bisa kita tulis menjadi apa? Bahwa tangen theta 1 atau 2 itu sama dengan 2. Nah, jadi kita apa? Kita berharap di sini adalah transformasi positif. Berarti putarannya adalah putaran yang berlawanan arah jarum jam. Ya. Putaran berarah jarum jam gini ya. Nah, ini berarti apa? Tetanya harus berada di antara 0 dan pi adalah 90 derajat atau ini sama dengan pi per 2 ya. Nah, sini ya. Sehingga tetanya harus bernilai positif ya. Atau non negatif. Nah, supaya ini bernilai non negatif tangannya, berarti kita ambil tangan tetanya sama dengan yang ini adalah 2 kali C minus A plus atau minus absolut dari A minus B. Sorry, A minus C. Ini dibagi dengan ini 2. Dibagi dengan 2B. Nah, 2-nya hilang, sehingga menjadilah ini. Jadi ini diharapkan nilainya positif ya. Nah, jadi seperti yang sini ya.
Nah, jadi maksudnya gini ya. Anda baca di sini bahwa karena akar dari 4 apa tadi ini? Akar dari 4 akal A minus C dipangkat 2 ditambah 4B kuadrat ya, itu sama dengan lebih besar dari bilangan lebih besar dari absolut ini dah absolut A minus C, sehingga di sini bisa bernilai negatif ya. Nah, jadi kita mencari, kita akan melakukan rotasi sejauh theta, di mana tetanya antara 0 dan 90 derajat ya. Sehingga tangen tetanya di sini harusnya bernilai positif ya. Jadi ini harus dijamin positif ya. Kita ambil yang nilainya positif. Nah, bentar, ini Anda baca ini ya. Jika A tidak dengan C, maka tangen tetanya udah ada di ini ya. Kita peroleh ini. Sudah kita peroleh ini. Kemudian bahwa nilai akar dari ini harus bersesuaian dengan tanda dari penarikan akar ini harus bersesuaian dengan tanda dari B. Artinya apa? Berarti kalau B-nya positif, ambillah akar ini yang bernilai positif ya. Kalau B-nya negatif, ambillah akar dari ini negatif. Jadi sekali lagi, bahwa tangannya sama dengan sekian ya, dengan catatan bahwa hasil penarikan akar di sini kan bisa plus bisa minus ya. Nah, ini kan akar di sini kita ambil yang bertanda bersesuaian dengan tanda dari B gitu ya. Dengan kata lain, kalau B-nya positif, kita ambil akar dari ini yang positif ya. Kalau B-nya tandanya negatif, maka kita ambil nilai akar di sini yang negatif. Nah, bagi contoh di sini, lakukanlah suatu rotasi untuk menghilangkan suku X kali Y dalam persamaan ini ya. Kemudian sket gambarnya atau kurvanya. Jadi bahwa di sini
bahwa A tidak sama dengan C, gitu ya. A-nya tidak sama dengan C, berarti kondisi ini yang terjadi, gitu ya. Berarti tangen tetanya sama dengan C minus A, C-nya berapa tadi? C minus A, C-nya minus 2, A-nya adalah 1, berarti minus 2, minus 1, minus 3 ya. Plus atau minus akar dari minus 3 kuadrat, 9 ditambah B kuadrat, B-nya adalah 4 ya, 16. Dibagi dengan 4 ya. 2A. Dibagi dengan B tadi, B-nya sama dengan 4 ya. 4. Nah, ini berarti 25 ke 25, 5 ya. Nah, 25 tadi kan absolut ya, mestinya ini absolut ya, absolut 5 ya. 5. Berarti karena B-nya positif, jadi kita ambil akar ini yang bernilai positif ya. Berarti apa? Minus 2 ditambah 5 ya. Tambah 5 sama dengan 2 dibagi 4, setengah ya. Jadi tangen tetanya sama dengan setengah. Tangen tetanya sama dengan setengah. Jadi dengan bantuan perbandingan segitiga ya. Tangen itu adalah depan sudut dibagi dengan dekat sudut ya. Berarti tangen theta itu sama dengan setengah. Berarti depan sudutnya sama dengan 1, dekat sudutnya sama dengan 2 ya. Sehingga sisi miring segitiganya menjadi akar dari sama dengan ini akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya, sama dengan akar 5 ya. Nah, sehingga kita dapatkan di sini sinus tetanya sama dengan setengah ya. Ini seper akar 5 ya. Cos tetanya sama dengan 2 per akar 5 ya. Jadi X-nya berarti diganti dengan apa? Jadi X-nya harus kita ganti dengan apa tadi? X itu adalah X cos theta ya, minus Y sinus theta. Jadi sama dengan X kali 2 per akar 5 dikurangi Y kali 1 per akar 5 ya, sama dengan berarti X cos theta 2X minus Y dibagi akar 5 ya. Dan Y-nya harus diganti dengan X plus X cos theta salah ya, X sinus theta ditambah Y cos theta ya. Itu sama dengan X kali sinus theta itu adalah 1 per akar 5
ditambah Y kali cos theta itu 2 per akar 5 ya. Berarti Y-nya harus diganti dengan X plus 2Y dibagi akar 5. Nah, ini dimasukkan ke persamaan semula, ya. Persamaan mula-mula. Ya. Ini disubstitusi ke persamaan yang semula. Maka kita peroleh, jadi yang pangkat 2-nya, suku X kali Y-nya menjadi 0, ya, jadi hilang, hingga dia menjadi ini ya. Jadi silakan nanti dihitung kembali. Jadi ini. Nah, karena ini tandanya negatif, berarti dia ini merupakan apa? Ini adalah suatu bentuk hiperbola. Ya. Hiperbola karena ada rotasi sejauh apa tadi? Ini sejauh kalau sinusnya setengahnya, kalau ini tetanya berapa ya? Jadi ada rotasi begini. Di gambarnya. Ini mana yang lebih panjang ini? Mungkin gini ya. Barangkali seperti itu ya. Ya, ini gambarnya suatu hiperbola ya. Nah, contoh yang kedua, eliminasilah suku X kali Y dari persamaan ini. Karena di sini koefisien dari A dan di sini A dan C-nya sama, ya, berarti di sini tetanya otomatis sama dengan 45 derajat. Ya. Berarti ini harus dirotasi sejauh 45 derajat. Sehingga X-nya harus diganti dengan sinus 40 derajat setengah akar 2 atau 1 per akar 2. Gitu. Jadi 1 kali X bagi akar 2 dikurangi dengan 1 kali Y dibagi akar 2. Ya. Jadi X-nya diganti dengan ini dan Y-nya diganti dengan ini. Jadi boleh ada tulisan sebagai X aksen, Y aksen, sehingga koordinat yang baru Anda namai sebagai X aksen, Y aksen. Nah, dari sini, dengan substitusi ini kepersamaan semula di sini, maka kita peroleh bentuknya seperti ini. Ya. Atau ini kalau disederhanakan menjadi seperti ini. 2 ruas dibagi 4,
Berarti 3/4 dibawa ke bentuk standar dari persamaan derajat 2-nya, berarti X kuadrat dibagi dengan A kuadrat, ya. Ditambah Y kuadrat dibagi dengan B kuadrat sama dengan 1. Di sini kita peroleh 2 ruas dibagi 4, berarti 3 X kuadrat atau X aksen kuadrat dibagi 4 ditambah dengan 5 Y atau Y aksen pangkat 2 dibagi 4 sama dengan 1. Atau ini dirubah bentuknya menjadi bawa ke bentuk standar, berarti X aksen pangkat 2 dibagi dengan 4/3, ya. Ditambah dengan Y aksen pangkat 2 dibagi dengan 4 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi ini sama dengan A, ya. Ini sama dengan A kuadrat. Ini sama dengan B kuadrat. Ya. Jadi ini adalah bentuk dari persamaan elips. Ya. Nah, elips ini yang diputar sejauh 45 derajat. Nah, jadi ini yang tadi, ini gambarnya, ya. Gambarnya seperti ini yang tadi, ya, sudah pertama. Hari ini saya salah menempatkan tadi. Ya. Jadi mana tadi? Jadi yang ini, contoh ini tadi. Gambarnya yang ini, ya. Nah, selanjutnya. Kalau sumbunya ini tidak berimpit dengan sumbu koordinat, ya. Itu berarti apa? Ada suku dalam bentuk X atau Y. X dan Y. Ya. Nah, sehingga untuk mengimpitkan sumbu dari irisan kerucutnya dengan sumbu koordinat yang baru, itu kita lakukan suatu bentuk pergeseran atau translasi. Ya. Jadi katakanlah titik pusat dari irisan kerucut atau disebut aja ini irisan kerucut, ya. Titik pusatnya berada di H, K, ya. Maka kita harus melakukan pergeseran, ya, sejauh ini, ya. Jadi gantilah X dengan X aksen plus H, atau X adalah X plus H, gitu, ya. Dengan Y sama dengan Y aksen plus K atau Y plus K. Nah, jadi di sini persamaannya belum
persamaan dasar dari lisan kerucut ya. Masih memuat suku X kali Y ya. Nah, ini silahkan lagi nanti di rotasi untuk menghilangkan suku ini ya. Suku ini dihilangkan, berarti Anda lakukan rotasi. Karena A-nya sama dengan C, berarti apa? Rotasinya sejauh 45 derajat ya. Jadi karena ini memuat apa namanya? Suku derajat 1 dalam Y, berarti ini lisan kerucutnya merupakan suatu parabola ya, karena masih memuat Y gitu. Masih memuat derajat 1. Nah, sehingga ini dalam bentuk parabola. Tapi dia apa? Setelah melalui proses rotasi sejauh 45 ya. Jadi pertama dari awalnya di sini seolah-olah di sini ya. Anda geser ke sini ya, kemudian dirotasi ke sini. Sehingga nanti Anda dapatkan jadi ini dirotasi sejauh 45 derajat ya. Nah, jadi ini dirotasi sejauh 45 derajat. Nah, sehingga kalau ini dirotasi 45 derajat, dikatakan ini menjadi apa? Ini adalah X double aksen, dan ini adalah Y double aksen. Ini X aksen, Y aksen. Jadi ini Anda sekali lagi lakukan rotasi ya dengan dari substitusi X aksen diganti dengan di rotasi 45 derajat, berarti ini X double aksen sama dengan X aksen ditambah, sorry ini Y, dikurangi Y aksen ya, dibagi akar 2 ya. Sedangkan Y double aksen itu sama dengan keliru saya, keliru, sorry. Salah ini. Berarti X aksennya Anda ganti dengan X double aksen minus Y double aksen dibagi akar 2 ya. Sedangkan Y aksen sama dengan X double aksen ditambah Y double aksen dibagi akar 2 ya. Ini ya. Sehingga ini nanti lenyap ya. Lenyap mungkin X-nya juga bisa lenyap ya, sorry. Y-nya juga lenyap gitu ya. Nah, sehingga Anda dapatkan nanti persamaannya menjadi kemungkinannya adalah seperti ini ya. X aksen kuadrat, X double aksen kuadrat, minus sesuatu Y double aksen. Atau mungkin terbalik ya.
Jadi mungkin terbalik bukan ini ya. Jadi Y double aksen kuadrat ditambah sesuatu. Ditambah sesuatu X double aksen ya. Ini sesuatu. Ini berapa koefisiennya gitu ya. Sini nanti sisa berapa sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk contoh berikutnya diberikan persamaan umum derajat 2-nya seperti ini ya. Berarti di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 4, jadi tandanya negatif, dan C-nya sama dengan 0. Gitu ya. C-nya dan 0, D-nya sama dengan 3, E-nya sama dengan minus 2. Gitu. Jadi bahwa di sini A tidak sama dengan C. Nah, langkah pertama, hilangkanlah dulu derajat satunya ya, suku-suku derajat 1. Berarti harus dengan translasi. Ya. Lakukan suatu translasi untuk mereduksi suku-suku berderajat 1. Translasi jadi X sama dengan X aksen ditambah H gitu, dan Y sama dengan Y aksen ditambah K. X-nya diganti dengan ini. Kemudian ya, jadi kalau di sini kita temukan H dan K-nya masing-masing seperti ini ya. Sehingga persamaan sekarang dalam bentuk ini masih memuat perkalian ini ya. Nah, langkah berikutnya kita lakukan karena masih memuat suku X kali Y, berarti kita lakukan suatu rotasi. Yang kedua, lakukan rotasi sehingga di sini X double aksen itu sama dengan X aksen cos theta dikurangi Y aksen kali sinus theta. Kemudian Y double aksen dengan X aksen sinus theta ditambah Y aksen cosinus theta. Nah, ini sehingga nanti persamaannya dalam bentuk X double aksen Y aksen.
Nah, di sini diperoleh hasilnya merupakan suatu hiperbola ya. Hiperbola berarti di sini masih memuat bentuk Y. Berarti di sini nanti diperoleh nanti kemungkinan besar diperoleh X double aksen pangkat 2 dikurangi, katakanlah di sini nilainya K, ya, koefisiennya K, dikurangi L, Y double aksen pangkat 2, sama dengan suatu bilangan M, misalnya gitu ya. Nah, silakan dicari dulu nanti ini apa semua itu. Jadi ini dicari dulu tetanya berapa, cos tetanya berapa, sinus tetanya berapa. Nah, nanti silakan dicoba ya. Di sebagai latihan, silakan dicoba. Jadi biasanya apa? Dari bentuk umum persamaan kuadrat, ya, kita degenerate menjadi persamaan yang lebih simple gitu ya. Jadi simple, jadi dibawa ke bentuk dasarnya melalui, secara umum biasanya ada 2 tahapan ya. Tahapan translasi, kemudian diikuti dengan tahapan rotasi. Tahapan translasi itu berarti apa? Sumbu koordinat dan sumbu irisan kerucutnya tidak berimpit. Ya. Nah, sehingga perlu kita buat seolah-olah kita membuat sumbu koordinat yang baru. Gitu. Supaya titik pusat dari irisan kerucutnya itu berimpit dengan pangkal koordinat yang baru. Kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan rotasi. Rotasi koordinat supaya sumbu koordinat berikutnya itu berimpit dengan sumbu-sumbu irisan kerucutnya. Nah, baik. Saya kira itu beberapa contoh yang terkait dengan masalah persamaan umum dari